Halo, selamat pagi. Kini saatnya saya Freddy Cahya mengantarkan sejumlah berita dari Semarang. Berikut 3 informasi utama hari ini. Di antaranya, memburu minyak goreng curah murah, pedagang menyerbu operasi pasar di kota Semarang. Pemerintah subsidi kedelai sebesar Rp1.000 per kilogram mulai bulan Maret mendatang. Para perajin tempe dan tahu batal mogok produksi. Meski kasus COVID-19 masih melonjak, pemerintah kota Semarang kembali membuka pembelajaran tatap muka terbatas 50%. Puluhan pedagang pasar Karangayu di kota Semarang rela mengantri untuk mendapatkan minyak goreng curah murah Senin siang. Mereka membawa jerigen dan ember. Ada yang antri 2 jam sebelum truk tangki minyak goreng tiba. Kehadiran truk tangki minyak goreng sudah lama dinanti pedagang lantaran minyak goreng menjadi barang langka selama beberapa pekan terakhir. Seketika antrean berubah tidak terkendali saat truk tangki datang. Para pedagang berebutan dan berdesakan agar mendapatkan minyak goreng. Berhenti Pak. Kalau nggak mau diatur, protokol kesehatannya nggak ada, nggak usah. Mundur semua, mundur. Petugas berkali-kali mengingatkan para pedagang agar tidak abai protokol kesehatan. Namun para pedagang terkesan tidak menggubris. Mereka larut dalam antusiasme karena minyak goreng yang murah ditunggu-tunggu akhirnya datang. Minyak goreng curah ini diserbu pedagang karena harganya Rp10.500 per kilogram. Padahal harga di pasaran sebelumnya mencapai Rp18.000. Dengan membeli minyak curah murah ini, pedagang masih bisa mendapat untung karena bisa menjual sesuai harga eceran tertinggi minyak curah sebesar Rp11.500 per liter. Selama ini jualnya berapa, Bu? Kalau nggak ada harga minyak kita ada yang 18.000, ada yang 19.000, tergantung kita belinya, Mas. Nanti dengan ini bisa lebih murah ya jualnya, Bu? Lebih murah, kita jual nanti 12,5 dan bisa berlanjut sampai selamanya seperti ini. Jadi harga stabil, kita jualnya juga enak, pembeli juga bisa merasakan enak juga, nggak nyari-nyari minyak kemana-mana. Operasi pasar minyak goreng murah ini menyediakan 4,5 ton minyak goreng murah. Operasi sengaja menyasar pedagang pasar tradisional yang lama menanti kehadiran minyak curah murah. Untuk pedagang, kenapa untuk pedagang? Karena ini masih ada selisih, sehingga pedagang bisa jual di end user atau di konsumen sesuai dengan harga HET, yaitu Rp11.500. Operasi pasar akan digelar di pasar tradisional lainnya di kota Semarang sehingga stok tersedia dan diharapkan harga kembali terkendali. Ali Mustafiri melaporkan dari kota Semarang. Pusat Koperasi Produksi Tempe Tahu Indonesia Jawa Tengah mengimbau para perajin untuk tidak mogok berproduksi. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah memenuhi permintaan perajin untuk memberikan subsidi kedelai impor mulai Maret mendatang. Sebelumnya, mogok produksi tempe tahu direncanakan akan berlangsung mulai 21 hingga 23 Februari sebagai protes terhadap kenaikan harga kedelai impor. Ketua Pusat Koperasi Produksi Tempe Tahu Indonesia Jawa Tengah menyatakan sudah bertemu dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Dalam kesepakatan itu, bulan Maret pemerintah akan memberikan kedelai subsidi Rp1.000 per kilogram. Pemerintah menjamin tidak akan terjadi fluktuasi harga dan akan selalu mengumumkan kenaikan harga tempe dan tahu ke masyarakat. Pertama itu pemerintah dalam ini siap menjamin ketersediaannya bahan baku kedelai selama 3 bulan ke depan. Yang pertama, yang kedua, ini harga ini pemerintah telah memutuskan untuk mensubsidi per kilogramnya adalah 1.000. Terus yang ketiga, ini pemerintah akan segera mengumumkan kenaikan harga tempe dan tahu pada masyarakat umum, utamanya pada user atau para pelanggan.
Harga kedelai impor di Jawa saat ini berkisar antara Rp11.000 hingga Rp11.500 per kilogram, sehingga para perajin tempe tahu terancam gulung tikar. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Sejumlah perajin tahu tempe di Kota Semarang, Pekalongan, dan Salatiga tetap berproduksi di tengah mogok massal perajin tahu tempe di sejumlah provinsi lainnya di Indonesia. Namun mereka melakukan berbagai siasat agar tidak merugi. Di Kota Semarang, perajin tempe seperti Slamet Budi Harjo memilih tetap berproduksi meski harga kedelai impor masih mahal. Selama 30 tahun sebagai perajin, Slamet mengaku kenaikan kali ini yang mencapai Rp1.300 per kilogram merupakan kenaikan paling tinggi, padahal sebelumnya hanya Rp9.700 per kilogram. Slamet tidak menyerah, ia memperkecil ukuran tempe agar usaha tetap berjalan. Namun harga jual per blok tetap sama, Rp5.000. Dampaknya besar sekali. Mau naikkan harga aja nggak bisa. Otomatis mau store bank ya nggak bisa. Otomatis saya bisanya hanya merubah berat timbangan kedelai. Yang dulunya berat 5 on jadi 4,5 on. Pilihan Slamet di Kota Semarang juga dilakukan para perajin tahu tempe di Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Mereka tetap berproduksi seperti biasa, namun mengurangi ukuran tempe tahu agar tidak merugi. Namun tidak semua perajin di desa ini bertahan. Sebagian perajin menutup usaha dan beralih menjadi kuli bangunan atau merantau. Ya, dengan kenaikan harga kedelai banyak pengrajin tahu yang alih profesi lah. Soalnya susah sih sekarang kedelai dulu 7.000, sekarang 11 lebih. Jadi dicari untungnya itu susah. Sekarang yang masih bertahan berapa, Pak? Ya cuma 50% lah. 50%. Dulu sempat berapa orang aja? Dulu banyak sekarang. Dulu banyak, ada 50-an lebih di sini di aliran sini. Harapan dengan pemerintah ya supaya kedelainya itu jangan naik lagi, murah lah. Kalau bisa kedelai dikelola oleh pemerintah, oleh Bulog, seperti beras, jadi harganya stabil. Melanjutkan produksi tahu juga dilakukan para perajin di Kota Salatiga, namun mereka memilih mengurangi jumlah produksi dari sebelumnya 100 kg menjadi 60 kg per hari. Selain itu, agar tidak merugi, perajin terpaksa menaikkan harga tahu dari Rp36.000 menjadi Rp40.000 per kotak. Namun perajin juga memberi pilihan kepada pelanggan dengan harga lama Rp36.000 per kotak dengan syarat ukuran tahu diperkecil. Tidak mogok. Kenapa, Bu? Ya karena tidak ada informasi yang betul-betul mogok. Tuh. Jadi itu produksi, Bu? Semua masih produksi. Dampaknya ya itu loh. Kenaikan kedelai, minyak mahal, dan bahan bakarnya ya sulit ini. Terus seperti apa langkah jenengan, Bu, dengan mahalnya barang-barang ini, Bu? Ya. Seperti apa? Seperti apa, Bu? Ya mengeluh lah, biasanya mengeluh. Mengeluh ya, itu kan pendapatannya kan cuma sedikit, ya kurang, keuntungannya ya kurang. Hingga berapa banyak pendapatan ini kurang, Bu? Ya separuh lah. Namun kabar gembira bagi para perajin. Mulai Maret mendatang, pemerintah berjanji memberikan subsidi kedelai sebesar Rp1.000 per kilogram, sehingga diharapkan perajin kembali berproduksi seperti sedia kala, tanpa memperkecil ukuran tempe tahu dan menaikkan harga. Tim Liputan melaporkan dari Kota Semarang, Salatiga, dan Kabupaten Pekalongan. Angin puting beliung menerjang 4 desa di Kabupaten Pati Senin siang. Ratusan rumah warga rusak. Dari video amatir warga terlihat sebelum puting beliung datang, tampak awan hitam disertai angin kencang berputar-putar di langit desa Tayu Kulon, Kecamatan Tayu. Fenomena ini spontan membuat warga berteriak. Angin kemudian bergerak menuju 3 desa lainnya, yaitu Tayu Wetan, Desa Keboromo, dan Sambiroto. Namun dampak kerusakan paling parah terpantau di Desa Tayu Kulon. Tidak hanya atap dan genting yang rusak, sejumlah rumah juga ambruk dan pohon ikut tumbang. Ada ratusan rumah di 4 desa yang rusak. Pemerintah desa menyediakan tempat pengungsian sementara bagi warga terdampak. Ini baru pendataan sementara dari perangkat desa kami yang kami himpun. Insya Allah mungkin lebih dari 100. Ya. Semoga kejadian ini hanya sekali ini saja dan kemudian
masyarakat kami bisa memberikan terus ikhlas dan dengan kesadaran sehingga nanti saling bahu-membahu untuk saling bisa membantu satu sama lain. Tim relawan gabungan bersama warga saat ini terus bergotong royong memperbaiki rumah warga yang rusak. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati.